Halo bro, berjumpa lagi dengan saya. Kita buka dulu ceramahnya. Kali ini saya akan mempraktekkan kembali adaptor adjustable menggunakan adaptor laptop universal. Harganya saya dapatkan Rp50.000. Bila kita pakai modul step down kayak gini, tentu duit lebih mahal. Jadi lebih murah kalau nggak pakai modul step down. Jadi ini nggak saya sertakan, cuma menyampaikan saja ya. Apabila tegangan satu lebih besar, maka rangkaiannya itu kita harus pasang secara seri seperti tadi ya. Jadi sebelum dipakai, saya permanenkan tegangan di posisi 19 volt sebagai tegangan paling tinggi. Bila digunakan pada tegangan 12 volt versus 4,5 volt, atau pada tegangan 12 volt versus 5 volt, atau pada tegangan 12 volt versus 6 volt, atau pada tegangan 12 volt versus 8 volt. Setelah itu saya tempatkan catur daya variabel pakai box bekas adaptor lama ya. Nanti akan kita tunjukkan seperti ini. Namun tidak saya perlihatkan lampu indikator di dalam ya. Dengan modul ini diharapkan Anda lebih baik menggunakan catur daya khusus untuk beban lainnya, seperti peralatan audio mobil. Ya, sebetulnya dengan menggunakan barang online kayak gini, tegangannya dapat kita atur dengan potential sliding. Gitu ya. Ini kalau mau kita cek bisa kayak gini. Jadi kayak gini yang saya maksud bro. Mantap ya. Nah, coba kita perlihatkan. Karena ada juga kalau 12 volt, 15 volt, 16 volt, 18 volt, 19 volt, 20 volt, dan 24 volt juga sering dipakai pada power amplifier kelas D ya bro. Kalau power monoblok bagaimana? Tentunya jangan salah pakai ya. Nanti tahu-tahu 12 volt dikasih 24 volt yang enggak kuat gitu kan. Enggak kuat bro. Kalau misalkan Anda ingin satunya jadi satu sekalian, Anda tinggal beli dioda 5 ampere 5 biji, itu lebih simple supaya arusnya tetap 1 ampere ya, termasuk kabel ya. Tapi tadi komponennya emang enggak termasuk karena saya langsung pasang saja agar rangkaian serinya itu tidak kedip strobo. Tapi kalau impedansinya berbeda, itu tentu nyala diam gitu ya. Satu lagi ya, kita coba perlihatkan pada gambar ini ya. Yang perlu Anda perhatikan itu gini, saya sampaikan ya, yaitu ceramahnya gini. Rangkaian pada lampu lalu lintas ala mahasiswa-mahasiswi dan lampu sein plus senja 12 volt saya pasang seri dengan LED owner 5 volt saja agar saling melengkapi satu sama lain. Coba kita buktikan aja. Nanti aja deh habis ini ya. Jadi gini bro, agar nggak salah paham gini maksudnya ya. Maksudnya bagian rangkaian paralel ini impedansi bebannya terbagi-bagi dalam 5 colokan ya. Ini kan 3. Di sini dikasih 2 ya kan? Gitu loh bro. Coba kita lihat lagi. Jadi kalau misalkan impedansinya beban itu ada 60 dan 120 ohm, tinggal Anda bagi 5 ya. Jadi langsung aja 60 bagi 5 ada 12 ohm ya. 120 dibagi 5 ada 24 ohm begitu ya. Pokoknya lihat bagian paralelnya saja. Jangan yang seri supaya Anda nggak bingung ya. Jadi fungsi rangkaian seri itu mantap banget buat diskon arus aja ya, biar nggak bingung. Menurut saya cuma dengan memperhatikan impedansi beban maka daya tidak dijadikan acuan. Bisa jadi daya yang tertulis itu berbeda dengan yang diujikan. Yang penting kalau nyala bareng dengan satu yang dijadikan satu itu sudah terbukti berhasil nyala
tanpa putus-putus ya. Ada orang saya perhatikan kalau lampu bohlam center dan LED center itu nggak bisa disatu menggunakan adaptor. Padahal rangkaian seri ini bisa kita pakai secara bersama-sama dengan LED strip. Tentu bukan hoax ya. Kalau nggak percaya cek saja video saya sebelum bohlam centernya putus di tempat. Gitu ya bro. Oke, kita perlihatkan lagi. Nah di sini sudah ada anti-antinya, bisa diperlihatkan di datasheetnya. Udah jelas semua ya. Jadi perlu Anda gunakan sekring saja. Jadi tidak perlu relay pengaman eksternal sama sekali. Ya. Daripada foto atau pidato berlama-lama ya. Saya persiapkan dengan beban yang sudah saya rangkai. Kita cek dulu fotonya ya atau videonya mungkin. Oke, beban pertamanya ini nampaknya terlihat tapi sebagian tidak apa-apa ya. Ini sekalian bahas juga gimana caranya satu LED strip dan LED honor sekalian ya, biar nggak gabut. Beban yang saya pakai di sini LED strip 3 mata tipe 7920 versus LED strip 3 mata tipe 5050 versus LED olor ya. Jadi yang biasa saya pasang itu harus sejenis. Kalau beda tipe itu boleh aja, tapi lebih baik variannya sama supaya enak dilihat di video ya. Itu juga perlu perhatian lebih. Oh iya, volt ampernya saya nyalakan dulu. Tidak masalah bro dengan penunjukannya. Yang penting bebannya berfungsi dengan baik. Kecuali kalau ini volt ampernya saya buat mati aja, tinggal hitung arus sendiri. Gampang kan? Jadi pemasangan yang tepat, misalkan ada LED strip 1 mata, 2 mata, 3 mata, 5 mata, dan 6 mata, semua itu kompak ya, meski tipenya macam-macam dan berbeda-beda tidak masalah. Tapi ada juga LED strip yang model tertentu itu digabung sama yang lain kayak video saya yang telah lalu ya, karena memang aku pakai yang ada kepaksa banget gitu loh. Oh ya itu bebannya ketutupan kayaknya, tapi nggak apa-apa lah biar kabelnya nggak kegencet jadi putus. Kalau kegencet jadinya putus, kalau nggak kegencet jadinya nggak putus, masih aman ya. Gitu loh maksud saya ya. Tapi bagaimana kalau misalkan LED strip 6 mata itu satunya pakai 2x3, terus satunya lagi pakai yang 1x6, tanda tanya ya. Dalam pengujian dan pembuktian begini boleh aja, tapi total arusnya meski sama, bentuk visinya itu beda banget dari yang lain. Terus kalau pasang LED olor 12 volt tipe 3528 dan 5050 gimana? Terus yang tipenya 2835 itu sama aja sih ya. Seandainya kita ingin rangkaian seri dengan bohlam center 4,5 volt ya, maka supaya nyala dengan intensitas lebih kuat perlu satu roll 5 piece. Kemudian kalau LED olor 12 volt diseri dengan PCB LED 5 volt, LED olor 5 volt ya, terus HPL 6 volt dan HPL COB 8 volt, tentu tidak menjadi masalah sama sekali ya, karena impedasi bebannya sudah berlaku ya. Jadi persyaratan juga gitu, kehentuannya juga begitu ya. Biasanya kalau intensitas nyalanya kayak gini, yang penting sama-sama kuatnya. Perlu tambah lagi pidatonya ya. Mungkin Anda nggak melihatnya dari awal tadi, pada tanya mana nih yang satunya gitu. Nah, jeng ini dia. Ini kalau misalnya Anda mau memasangnya pakai barang kayak gini ya nggak apa-apa.
1, 2, 3 ini buat lampu lalu lintas ala mahasiswa-mahasiswi. Terus ini nomor 4 ini. Nomor 1, 2, 3 sudah ya. Nomor 4 maksud saya. Ini buat lampu sein plus senja juga bisa. Ya tinggal dirangkai dengan kabel. Kayak gitu kan. Ya gitulah. Oh iya. Bagian sini aku congkel bro. Yang sini ya. Terus bagian sini juga biar buat tempat keluar masuk kabel. Ini ya gitu. Mungkin bisa dijadikan celah ini. Gitu ya. Terus lebih baik pakai kabel yang kecil-kecil. Karena kalau yang gede-gede itu nggak bisa gitu loh. Jadi soket USB-nya itu dapat Anda gunakan penggantinya, yaitu DC jack socket berukuran 5,5 kali 2,1 mm. Seperti itu. Mungkin kalau Anda nggak melihatnya, ini loh yang biasa aku pakai. Ini kan ya. Oke, kita coba dengan beban berikutnya. Atau kita skip dulu videonya karena memorinya mau cepat habis ini. Akhir kata dan lanjut video yang serupa ya.